Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widyastuti dengan NIM 1810133. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Pertama, konsep perencanaan pembangunan. Apa itu perencanaan? Perencanaan yang pertama berarti merencanakan, yakni memilih. Bagaimana memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik. Atau memilih cara maupun kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan. Kemudian yang kedua, perencanaan dapat diartikan sebagai alat. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun modal. Sumber daya terbatas, sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin. Konsekuensinya, pengumpulan dan analisis data serta informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian, menurut Becker, pengertian perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Sedangkan menurut Douglas, definisi perencanaan adalah suatu proses kontinu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi dan mengontrolnya. Mengapa perencanaan penting adanya? Yang pertama, untuk mengatasi kegagalan pasar. Kedua, untuk memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga, mengatasi dampak psikologis dan sikap atau pendirian, di mana dengan adanya perencanaan, kita dapat mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan secara terstruktur dan sistematis. Lalu yang selanjutnya, dengan adanya perencanaan, kita dapat mencari solusi. Contoh, untuk mencari sumber dana. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan perencanaan. Yang pertama, mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan atau direction. Lalu selanjutnya, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir, menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Selanjutnya, jenis perencanaan. Secara umum, perencanaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan ruang lingkupnya, berdasarkan tingkatannya, dan berdasarkan jangka waktunya. Namun masing-masing jenis ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis lagi. Seperti yang pertama, berdasarkan ruang lingkup, dapat dibedakan menjadi yang pertama, strategic planning atau rencana strategis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya jenis ini sangat sulit untuk diubah. Kemudian, tactical planning atau rencana taktis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Yang ketiga, integrated planning atau rencana terintegrasi, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Kemudian berdasarkan tingkatan, dapat dibedakan pula menjadi yang pertama, master plan atau rencana induk, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya juga luas. Selanjutnya, rencana operasional, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Selanjutnya, rencana harian, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Kemudian berdasarkan jangka waktu, yang pertama, jangka panjang, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu sekitar 10 hingga 25 tahun. Sedangkan jangka menengah, perencanaan yang dibuat berlaku sekitar 5-7 tahun. Kemudian terakhir, jangka pendek,
hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian definisi perencanaan pembangunan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sistem perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan pengertian dari M.L. Jingan tahun 1984 bahwa definisi perencanaan pembangunan adalah sebuah pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa atau pemerintah pusat untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Sedangkan menurut Arthur, perencanaan pembangunan adalah sebuah kumpulan kebijakan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta dalam menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Kemudian tujuan dan sasaran adanya perencanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kemudian yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Kemudian yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Selanjutnya, ciri-ciri perencanaan pembangunan. Apa sih ciri-ciri dari perencanaan pembangunan itu? Yang pertama, perencanaan pembangunan itu bersifat publik. Kemudian kedua, berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, perencanaan pembangunannya disusun secara strategis. Lalu yang keempat, kesepakatan dan terhubung pada tindakan. Tidak hanya sebuah perencanaan saja, namun ada tindak lanjutnya. Kemudian jenis perencanaan berdasarkan pelaksanaannya ada sentralistik. Sentralistik maksudnya di sini adalah sebuah perencanaan yang mana keputusan dan kebijakan pembangunannya ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, jenis perencanaan seperti ini biasa disebut dengan perencanaan dari atas atau top-down planning. Sedangkan yang kedua, desentralistik adalah sebuah perencanaan yang mana keputusan dan kebijakan pembangunan juga ditentukan oleh daerah atau pemerintah daerah tertentu, di mana Pemda memiliki kewenangan dan peran dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Nah, perencanaan ini biasa disebut bottom-up planning. Selanjutnya, ada tahapan perencanaan pembangunan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan penyusunan rencana. Pada tahap awal ini, kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal, yang mana ini merupakan tanggung jawab Badan Perencana, baik Bappenas untuk tingkat nasional maupun Bapeda untuk tingkat daerah. Di mana penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh Badan Perencana sendiri atau dikontrakkan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencana yang terdapat pada Badan Perencana tidak mencukupi. Kemudian nanti naskah ini akan disampaikan dalam musrenbang. Kemudian tahap penetapan rencana ini menjadi tahapan kedua, di mana rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Pada tahap kedua ini, kegiatan utama Badan Perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Selanjutnya, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulailah proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu.
Selanjutnya, tahap evaluasi. Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Rencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan dan objek pembangunan yang telah selesai dilakukan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, evaluasi harus dilakukan dengan metode evaluasi kinerja yang paling kurang didasarkan atas 3 unsur evaluasi utama, yaitu unsur masukan atau input, terutama dana, keluaran atau output, dan hasil atau outcome. Kemudian bagaimana sih siklus perencanaan pembangunan itu? Nah, yang pertama, siklusnya adalah penilaian keadaan saat ini. Penyusunan perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan penilaian terhadap kondisi umum negara atau daerah, baik di bidang fisik seperti geografi, geomorfologi, potensi sumber daya alam, dan lain sebagainya, maupun dalam sisi sosial ekonomi saat ini, seperti aspek kependudukan atau demografi, sumber daya manusia, agama dan budaya, perekonomian, hukum pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penilaian arah pembangunan masa datang. Kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan penilaian terhadap arah pembangunan di masa mendatang. Biasanya dilakukan dengan cara melakukan perkiraan atau prediksi secara terukur terhadap beberapa indikator makro pembangunan di bidang ekonomi. Nah, siklus selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan formulasi secara tepat tentang tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan gambaran atau deskripsi tentang sasaran akhir yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. Sedangkan sasaran adalah jabaran yang lebih konkret lagi tentang tujuan pembangunan tersebut. Setelah tujuan dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan secara tepat, maka langkah berikutnya adalah mengkaji berbagai alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Strategi pembangunan pada dasarnya adalah cara dan upaya yang terbaik dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kemudian, siklus selanjutnya adalah menetapkan prioritas. Setelah strategi pembangunan dapat ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan perlu dilakukan secara tajam agar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi dana yang terbatas. Prioritas dapat ditentukan menurut bidang dan sektor pembangunan, seperti bidang sumber daya manusia atau sektor pertanian. Lalu siklus berikutnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, maka siklus berikutnya adalah merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi umum dan sesuai prediksi pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, identifikasi program dan kegiatan. Siklus kegiatan perencanaan berikutnya adalah melakukan identifikasi. Terhadap apa? Terhadap program dan kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan terdahulu dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan. Program dan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan tindakan dan upaya yang harus dilakukan sesuai dengan dana yang tersedia. Nah, setelah program dan kegiatan ditetapkan, maka siklus pekerjaan perencanaan berikutnya adalah menetapkan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan. Biasanya, kebutuhan dana ini hanya dilakukan secara kasar dalam bentuk pagu dana indikatif yang nantinya dapat diubah lagi pada waktu penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang ditetapkan melalui nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Nah, penetapan perkiraan dan investasi yang dibutuhkan untuk masing-masing program
dapat dilakukan dengan menggunakan standar anggaran belanja atau SAB yang ditentukan oleh masing-masing daerah secara berkala. Selanjutnya, penetapan indikator kinerja, yang mana penetapan indikator kinerja ini sangat penting. Artinya, bahwa untuk mendapatkan atau mengetahui secara konkret tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Karena itulah, kegiatan perencanaan berikutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Indikator dan target kinerja ini dapat ditetapkan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, untuk memudahkan penyusunan anggaran, kinerja, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sebaiknya indikator dan target kinerja tersebut dilakukan secara kuantitatif, untuk lebih terdata lagi, untuk lebih terukur dengan perhitungan secara kuantitatif. Kecuali hal ini tidak dimungkinkan, maka bisa dilakukan dengan indikator yang kualitatif. Lalu, siklus yang terakhir adalah penyusunan rencana tindak. Siklus terakhir ini, penyusunan rencana tindak atau action plan, berisi berbagai ketentuan operasional dan cara yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan rencana, khusus program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Aspek lain yang juga termasuk dalam penyusunan rencana tindak ini adalah menyangkut pautkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Ya, cukup sekian presentasi dari saya terkait konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.